Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Roza Wulandari akan menjelaskan materi tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutkan sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional yaitu dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan dari politik bebas aktif itu didirikan yaitu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah Ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. PAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah: pertama, bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. B. Politik bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik bebas aktif. Lahirnya politik bebas aktif di Indonesia dilakukan dengan cara memperkuat hubungan diplomatik dan menarik simpati dari negara-negara lain. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Soviet, Indonesia memilih untuk tidak berpihak kepada dua blok tersebut sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan oleh Sultan Syahrir. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak bergabung kepada dua blok tersebut, selain untuk meredakan perang dingin, Indonesia juga bertujuan untuk menarik simpati dunia internasional. Nah, pada dasarnya bentuk politik luar negeri Indonesia telah didapatkan ketika Muhammad Hatta menyampaikan pendapatnya kepada BP Genep. Sesuai dengan pernyataan Muhammad Hatta tersebut menyatakan bahwa Indonesia tidak bersedia untuk ikut kepada dua blok tersebut, dan Indonesia juga mempunyai keinginan untuk melakukan perdamaian dunia, paling tidak melakukan peredaan terhadap perang dingin tersebut. Nah, inilah menjadi sikap dasar dari politik luar negeri Indonesia sesuai dengan pidato yang telah disampaikan oleh Muhammad Hatta tersebut, yang berjudul yaitu Mendayung di Antara Dua Karang. Dan Indonesia sekarang luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentas segala macam bentuk penjajahan di atas dunia dan memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonialisasi. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapat dunia internasional melalui mega perundingan.
Sejak pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah memperkasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dalam monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Salah satu implementasinya adalah ikut serta Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok GNB atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet.